Halo teman-teman, kali ini HG2 akan menjelaskan tentang tugas MPKTB ICT4 bagian 1. Saya Jason Tadius, perwakilan dari HG2. Nah, jadi terdapat beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama itu usulan sistem peringatan dini melalui website, kedua pemetaan informasi edukasi website, dan yang ketiga ada evaluasi edukasi bencana. Semuanya ini berasal dari soal 2. Langsung ya kita bahas ke topik yang pertama, usulan sistem peringatan dini melalui website. Nah, kasus yang kami ambil adalah bencana gunung meletus. Karena Indonesia kaya akan persebaran gunung meletus, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi bencana gunung meletus. Nah, jadi website yang kami dapatkan ada 2, yakni yang lokal dan yang internasional. Website lokal kami didapat dari BPTB kendal.kap.go.id dan yang internasional ada vulcanososgs.gof. Nah, kemudian peralatan TIK. Peralatan TIK dalam pengukuran gunung meletus terdiri atas 3, yaitu seismograf, radio SSB, dan SIG. Nah, seismograf ini alat yang untuk mencatat gempa sebagai salah satu tanda-tanda terjadinya gunung meletus. Nah, kemudian data ini akan dikirimkan melalui radio SSB. Nah, setelah dikirimkan oleh radio SSB, akan diproses dengan SIG atau Sistem Informasi Geografi untuk mengolah datanya. Nah, hasil dari pengolahan data tersebut berupa denah persebaran bencana gunung meletus. Seperti yang bisa teman-teman lihat di slide 7, ada denah sistem persebaran gunung meletus dari website yang lokal BPDB kendal.gap.go.id. Nah, di sini bisa dilihat belum ada datanya karena beberapa tahun terakhir belum terjadi gunung meletus. Nah, kemudian di slide 8 itu denah sistem persebaran dari website yang internasional, yaitu vulcanos.osgs.gov. Nah, di sini juga belum ada datanya karena di Indonesia belum terjadi gunung meletus pada tahun-tahun terakhir. Nah, kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Felicia Rebika. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian yang B, yaitu pemetaan informasi edukasi website. Yang pertama, pencegahan bencana terbagi menjadi 2, pencegahan bencana BPDB dan juga pencegahan bencana USGS. Seperti yang kita baca, ada 7 poin. Dan saya akan membacakan pencegahan yang pertama untuk BPDB, yaitu definisi mitigasi bencana gunung berapi. Sedangkan untuk USGS, identifikasi tanggung jawab untuk setiap anggota rumah tangga dan rencanakan untuk bekerja sama sebagai satu tim. Kriteria masyarakat yang diedukasi adalah masyarakat yang tinggal di dekat gunung api, serta dampak yang diharapkan masyarakat dapat informasi peringatan awal gunung meletus dan bergegas untuk evakuasi. Lalu berikutnya ada penanganan bencana BPDB dan juga penanganan bencana USGS. Untuk BPDB yang pertama adalah hindari daerah rawan. Untuk USGS yang pertama adalah ikut saran evakuasi dari pejabat. Lalu kriteria masyarakat yang diedukasi adalah masyarakat yang tinggal dekat gunung api dan penduduk di Kendal. Dampak yang diharapkan dapat mengevakuasi secara mandiri jikalau ada gunung meletus. Berikutnya ada rehabilitasi bencana BPDB dan rehabilitasi bencana USGS. Yang poin pertama untuk BPDB adalah jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Dan untuk USGS, jangan terburu-buru melakukan operasi pembersihan tanpa membuat rencana. Bacalah sumber daya untuk teknik pembuangan dan pembuangan abu yang benar di situs web Abu Vulkanik. Untuk berikutnya bisa teman-teman baca pada slide ini. Lalu kriteria masyarakat yang diedukasi adalah masyarakat yang tinggal dekat gunung api dan penduduk di Kendal. Dampak yang diharapkan, masyarakat diharapkan mengerti apa yang harus dilakukan jika gunung meletus terjadi. Lalu kita ke bagian yang C, yaitu evaluasi edukasi bencana. Edukasi BPDB. Kelebihannya, mudah dipahami masyarakat Indonesia, lalu informasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir, memiliki buku pedoman latihan kesiapsiagaan bencana. Namun kekurangannya, yang pertama adalah informasi yang lebih spesifik dan detail masih kurang terperinci, dan yang kedua, informasi terkait edukasi bencana masih kurang up to date. Untuk edukasi USGS, kelebihannya, yang pertama, informasi yang disajikan sangat lengkap.
dan bisa membantu masyarakat. Yang kedua, informasinya diberikan secara berurutan, berdasarkan waktu kejadian. Dan yang ketiga, adanya latihan mitigasi bencana dari USGS. Untuk kekurangannya, yang pertama, informasi sangat luas, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memilah info terkait. Dan yang kedua, kurang spesifik dalam suatu daerah tertentu. Sekian presentasi dari HG2. Terima kasih atas perhatiannya.